Para pendengar, nampaknya kita telah terhubung dengan Mas Tony Rosid di ujung telepon sana. Sudah terhubung ya Bang ya? Oh sudah. Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Ihsan. Selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Mas Tony, mohon maaf lahir dan batin. Tapi kayaknya kalau soal amplop ini nggak bisa dimaafin karena tingkat pembelian orang Indonesia merosot katanya ini. Itu menjadi bagian-bagian yang bisa kita perbincangkan pagi ini, dan juga undang-undang TNI ini akan bergulir lagi undang-undang Polri yang menjadi sorotan banyak masyarakat. Apa yang terjadi di antara kisah-kisah yang berseliweran di beberapa media. Sementara kata LBH, polisi ini makin galak dan brutal menghadapi demo-demo yang ada. Dan juga pimpinan DPR belum akan membahas undang-undang Polri, KUHAP, dan Kejaksaan yang nampaknya menjadi sebuah kisah dalam perjalanan konstitusional bangsa ini. Bagaimana Mas Tony, lebaran kemana ini atau jalan kemana? Silakan Mas Tony menemani menemani pendengar di berbagai tempat di berbagai belahan bangsa ini. Tafadhol Mas Tony. Ya, terima kasih Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil dimanapun berada, sambil mungkin makan ketupat atau menyantap menu lebaran, kita sedikit berbincang sambil santai, tetapi santai dalam kesedihan dan kesulitan ini. Masyarakat kita mengalami deflasi ya. Kita tahu bahwa dari Mei tahun lalu sampai sekarang deflasi. Kalau kemudian Pak Ihsan melihat bahwa angka kecelakaan, angka kematian pada saat mudik lebaran ini turun 30%, sekitar 30%, ya karena memang yang mudik juga turun 30%. Kenapa turun 30%? Karena juga ekonomi turun 30%. Artinya deflasi itu terjadi pada dari bulan Mei yang lalu sampai kemudian sekarang. Pertanyaannya adalah ada dua yang paling fundamental. Pertanyaan yang pertama, kenapa terjadi deflasi? Apa faktor internalnya dan apa faktor eksternalnya? Pertanyaan yang kedua adalah apa terapi yang akan dilakukan oleh pemimpin yang baru kita untuk mengatasi deflasi ini? Biasanya kalau lebaran kan inflasi naik gitu kan, barang-barang naik. Ini justru inflasi sangat kecil sekali karena terjadi deflasi. Harga-harga ya gimana mau dinaikkan makin tinggi sementara daya beli masyarakat itu rendah. Ini kan problemnya. Coba kita sedikit urai kenapa terjadi deflasi. Itu kan indikatornya pengangguran makin banyak, otomatis lah kemiskinan bertambah. Lalu direkayasa lah, biasanya orang Indonesia itu kan paling hebat merekayasa. Kira-kira kemiskinan supaya tidak naik, angka kemiskinannya supaya tidak naik, ya pendapatannya dinaikin gitu loh, apa diturunin gitu. Jadi kalau semula 9, kalau World Bank itu kan jelas 3,2 dolar US dollar gitu kan, itu sekitar 50 ribu lah per hari. Kita 19.000. Kalau kemudian angka kemiskinan naik, ya turunin lagi, kecilin lagi supaya angka kemiskinan tetap. Nah, inilah hebatnya orang-orang kita ini. Ya, saking hebatnya itu angka kemiskinan stuck terus menerus, tidak naik, tidak turun. Ya, mungkin menganut teori istiqomah loh. Teori dan atasi. Jadi apa faktor yang menyebabkan deflasi ini? Kemudian terjadinya pengangguran, otomatis terjadinya kemiskinan bertambah. Begini Pak Ihsan, ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi pada rezim lama itu bermasalah. Khayalannya itu kan kena pertumbuhan ekonomi naik 8%, 6% aja nggak pernah selama 10 tahun. Dan yang terjadi terakhir itu justru itu adalah 4,95%. Padahal ya nggak usahlah melakukan banyak hal, normal aja itu udah 5%. Nggak usahlah kemudian menggunakan treatment baru, terobosan baru, itu kenaikan normal ya itu 5%. Kalau kemudian kenaikan pertumbuhan ekonomi itu kok di bawah 5%, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah di sini.
ya, boro-boro 8%, 5% mempertahankan 5% saja, masih mending SBY misalnya, masih pernah saya sekali itu 6% gitu loh, meskipun kemudian jadi 5% lagi. Ini malah turun di bawah 5%. Nah, kenapa ini terjadi, Pak Ihsan? Banyak kontraktor yang gulung tikar. Kenapa kontraktor gulung tikar? Ini pengelolaan proyek-proyek negara itu yang pertama adalah karena padat modal, bukan padat karya. Jadi investasi itu tidak ditaruh di usaha yang membuka lapangan kerja begitu banyak. Kalau toh kemudian ada lapangan pekerja seperti tambang, itu juga dari luar udah membuka lapangan kerja tidak terlalu banyak, lapangan kerjanya juga banyak disuplai dari luar, yang itu tenaga-tenaga kasar. Kalau tenaga ahli kan oke, tenaga ahli ada transfer teknologi dan sebagainya, itu menjadi bangsa yang cerdas. Kita akan enggak, ya bodohnya bodoh banget gitu loh. Ya, jadi transfer teknologi enggak, tenaga ahli bukan tenaga ahli saja tapi tenaga kasar, sementara kita banyak pengangguran malah mengimpor dari luar, terus kemudian bahan-bahannya bahan mentahnya itu juga dari luar. Gimana mau tumbuh ekonomi ini, mau berkembang, uang nggak muter di dalam, mereka digaji langsung keluar, gajinya lebih banyak daripada tenaga kerja yang ada di dalam. Inilah sebuah kebijakan yang salah, tapi banyak pejabat yang ngotot terus. Ya, ngotot terus seolah-olah itu ada kebenaran. Dan kita bisa lihat hasilnya sekarang apa? Hasilnya pertumbuhan ekonomi di bawah 5, deflasi tinggi. Terus ini kan produk pengangguran bertambah, kemiskinan bertambah. Mau ngotot dari mana? Saya kadang-kadang nggak habis pikir itu. Nggak usah lah ngotot. Karena apa? Anda mengatakan ini bagus tapi hasilnya jelek, berarti ada yang harus dievaluasi. Jangan kemudian Anda yakin bahwa inilah yang terbaik. Kita itu lihat hasilnya, ya bukan lihat omongannya gitu loh. Kalau Anda bisa mengatakan bahwa Indonesia kaya tapi kenyataannya miskin, Anda mau ngomong apa? Ya, ini penting. Jadi kemudian juga yang kedua, proyek-proyek pemerintah dikasihkan kepada perusahaan-perusahaan karya yang nggak jelas itu sekarang. Ya bahkan konsultan, perusahaan-perusahaan karya yang konsultan ini sudah sekarang ditarik ke Danantara, kan ada 3 perusahaan itu. Jadi ini menjadi sebuah persoalan sehingga kemudian banyak gulung tikar itu, ada ribuan kontraktor yang mereka sesungguhnya pribumi dari dalam negeri, ya kelas menengah, apalagi kemudian disindir-sindir bahwa kelas menengah saham IHSG turun jatuh, ya. Di situ ada ratusan ribu manusia yang ikut IHSG. Negara manapun itu kekuatannya dari kelas menengah. Dan kelas menengah itu ada di saham. 10 juta. Banyak mainan ini saham. Kalau saham jatuh, kelas menengah jatuh, kita nggak bisa bayangkan Indonesia ke depan. Saya ketemu dengan seorang ekonom, dia cerita bahwa di dalam ekonomi di dalam grup WhatsApp, WA grup ada 100 orang. 3 orang mengatakan bahwa itu katanya akan terjadi krisis. Ini kan agak ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri sedap. Ya, maka apa yang kemudian ini harus dilakukan? Ini pertanyaan kedua oleh pemerintahan yang baru. Ya, misal Danantara, meskipun munculnya pada saat awal itu situasi trust yang sedang turun sehingga kemudian itu berpengaruh kepada saham dan sebagainya, tetapi saya secara pribadi sesungguhnya melihat prototipe Danantara, saya mengapresiasi selama nanti Danantara itu tidak dikelola amatiran dan tidak dikelola berdasarkan titipan dividen. Ini kan yang sering kali itu komisaris dan macam-macam, ya, termasuk kemudian kalau kelola bisnis baru atau proyek baru itu titipan-titipan tertentu, ya kita berharap semoga tidak ada titipan. Artinya bisa diminimalisir lah titipan. Kalau kemarin itu kan 10 tahun yang lalu itu bancakannya itu keterlaluan gitu loh. Ya lebaran terus nggak mau puasa mereka, sementara rakyat suruh puasa. Ya rezim yang 10 tahun itu lebaran terus, rakyatnya suruh puasa. Kemudian mereka beratraksi di atas panggung dengan narasi-narasi yang nggak jelas satu dengan yang lain.
Nah, kita berharap dengan kepemimpinan baru ini ada semakin kejelasan lah ke depan. Apalagi kalau kemudian, kemarin cuman saya agak geli-geli sedap itu ketika ada orang bagian daripada penguasa bilang, oh ini dan antara nanti akan modalnya 10.000 triliun. Bahkan saya dari presiden itu 14.000 triliun. Oke lah, bagus. Nanti akan ada kenaikan pertumbuhan ekonomi itu naik menjadi 11%. Gak usah lah ngomong kayak begitu. Gak usah lah. Yang masuk akal aja lah. Orang-orang kayak begini itu jangan ditaruh di depan untuk bicara ke publik. Ini merusak nanti prototipe, merusak pemerintah, rezim ini bahaya ini. Sudahlah, mendingan katakan ini pertumbuhan 5, kita akan stabilkan 5-6, semoga tahun depan bisa 6. Wah, itu kan udah bagus. Ya selama 5 tahun ini ya kita kejar lah, kita akan usaha. Bahasanya gitu aja. Janganlah 11% pertumbuhan ekonomi. Sekarang loh lagi ngapa nih? Mas Tony bilang kan katanya mau ada krisis. Kata orang ahli itu dulu pernah terjadi krisis dengan keadaan hutang yang 4 kali lebih besar sekarang. Apa yang terjadi ini menghadapi hutang ini menjadi sebuah fenomena baru? Biasanya kan kalau hutang untuk pertumbuhan, tumbuh apa yang terjadi dengan uang-uang begitu melimpah itu? Kemana larinya itu? Apa yang terjadi, Mas Tony itu? Hebatnya ini menurut cerita orang-orang yang pernah ikut mengambil utang ya. Mereka datang gitu. Yang ngutang pakai jas, pakai dasi di hotel mewah, yang ngutangin itu pakai pakaian biasa gitu loh. Gitu. Ini mana yang kaya, mana yang miskin gitu loh. Ya, kadang-kadang kita itu miskin tapi berlagak kaya gitu loh. Kenapa? Ya seringkali kemudian terjadi kebocoran. Satu, utang itu tepat guna enggak? Apakah dengan utang itu mendorong pertumbuhan ekonomi? Satu, apakah dengan utang itu kemudian mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran? Dengan utang itu manufaktur itu akan makin tumbuh gitu. Apakah seperti itu? Itu kan yang diharapkan. Ya, tetapi utang makin banyak, pertumbuhan ekonomi turun. Utang makin banyak, kemiskinan naik. Angka kemiskinan, utang makin banyak, angka pengangguran naik. Ini kan faktanya. Ya, mau dibantah seperti apapun, ya, ini adalah fakta. Yang konsekuensi dari itu semua, maka akan terjadi deflasi. Nah, deflasi ini sejak bulan Mei. Jadi kalau kita mau melihat presiden itu su'ul khotimah atau husnul khotimah, gitu kan? Ya, itu lihatlah pada akhir periodenya itu Indonesia itu secara dari ekonomi aja dulu lah, makin bagus atau makin buruk, pertumbuhan ekonomi makin tinggi atau makin rendah, ya inflasi makin tinggi, inflasi itu stabil atau kemudian terjadi malah deflasi. Ini kan problem. Itu saja yang kemudian menjadi standar. Mau ngomong apa, kita melihat ada fakta yang kemudian dijadikan sebagai sebuah tolak ukur untuk menilai. Ya, jadi mau narasi seperti apa, mau buzzer seperti apa, mau influencer seperti apa, ya mau argumentasi seperti apa, lihatlah fakta. Oh, jalan itu ke daerah Rembang itu bagus, tapi kalau faktanya bolong-bolong, Anda mau omong apa gitu loh. Ya, luar ini biasa. Dianggarkan tinggi. Kalau dianggarkan sudah tinggi kok masih lubang-lubang, ya berarti Anda korupsi dong. Ada maling dong, atau Anda memang tidak kompeten untuk mengerjakan itu. Jadi seperti itu. Macam mana ya Mas Tony? Kemarin itu berita saya bacakan ketika Pak Presiden mengatakan macam melihat skoci yang lewat gimana ya. Katanya urusan zakat ini bisa menghindari kemiskinan ekstrim karena 30 triliunan cukup. Hari ini zakat mencapai 40 triliun lebih dari potensi yang 300 triliun. Yang jadi masalah adalah kepercayaan ini adakah atas negeri ini dalam pengelolaannya. Pak Mas Tony melihat umat sedang dicari. Ini umat Islam kan besar, ini potensinya. Cemana Mas Tony melihatnya?
Iya, kalau negara teriak, kemudian kalau sudah kepepet teriaknya kepada umat Islam. Tapi kalau lagi ini kuat-kuatnya umat Islam suka diabaikan dulu-dulu ya. Itu seringnya seperti itu. Nah, ini buruk. Jadi umat Islam ini adalah mayoritas. Ya, maka perlu dirangkul, perlu diajak sharing, perlu kemudian diajak bareng-bareng untuk membangun negara ini, karena umat Islam adalah umat yang potensial. Seluruh rakyat Indonesia, tapi dalam konteks umat Islam adalah mayoritas 85 sampai 86%. Maka jangan kemudian melukai, tidak boleh melukai minoritas apalagi melukai mayoritas. Tidak boleh mengabaikan minoritas apalagi mayoritas. Artinya harus diperlakukan secara sama. Umat Islam tidak menuntut sebenarnya yang macam-macam atau dilebihkan dari umat yang lain, tetapi dalam konteks ini minta keadilan saja, dilakukan keadilan. Artinya seluruh rakyat Indonesia itu adalah komponen yang sangat potensial untuk membangun bangsa secara bersama-sama. Jangan ada satu dengan yang lain itu ditinggalkan. Minoritas nggak boleh, apalagi mayoritas. Kalau kemudian meninggalkan minoritas itu masalah. Lebih bermasalah lagi kalau kemudian meninggalkan mayoritas. Nah, kemarin di diskusi WA para tokoh itu bicara tentang tentang potensi zakat, apakah dikelola negara atau tidak. Maka salah satu orang pimpinan di Basnas pusat nanya ke saya, gimana Tony Rosid ini pendapatnya? Saya waktu itu nggak ngasih pendapat. Saya mendapat kalau ditanya Pak Ihsan, saya baru ngasih pendapat ini. Jadi saya supaya karena mendengar yang lebih banyak. Jadi lebih bagus dikelola oleh swasta saja, tetapi negara memberikan dukungan supaya terkumpul zakat lebih besar, ya. Kemudian diikut mendorong. Potensi zakat yang luar biasa. Apa yang langkah yang pertama dilakukan? Seluruh ASN potong dulu 2,5% sebagai zakat profesi. Nah, itu. Nah, buat instruksi presiden. Termasuk saya, potong aja 2,5%. Kalau kita bayar 15% untuk pajak ringan kok, apalagi untuk zakat, potong lagi 2,5%. Bila perlu gaji dinaikkan dulu baru dipotong, tapi tanpa dinaikkan pun potong aja 2,5%. Langsung impres. Ya. Jadi kalau presiden itu bisa membuat impres untuk nomor 1 tahun 2025 pada bulan Januari itu untuk mengambil alih seluruh tanah yang prosesnya tidak benar. Sekarang ada 1,1 juta hektar sawit sudah diambil. Ya, kemudian atas makan Danantara potensinya ada 3,3 juta. Ke depan akan tambang-tambang yang prosesnya nggak benar itu diambil. Setuju sekali, kita dukung pemerintah dalam konteks ini. Nah, dalam konteks zakat turunkan itu, terbitkan impres yang sama dengan itu. Seluruh ASN dulu potong langsung tanpa sebelum dibelikan, diterima oleh mereka. Potong 2,5%, ya, potong 2,5%. Itu potensi zakatnya luar biasa. Pegawai dari kementerian apapun, pegawai dari daerah manapun, Pemda, potong semuanya 2,5%, sehingga kemudian potensi zakat berkolaborasi dengan pemerintah bagi kerjaan. Ya, jangan kemudian ACT ya diutik-utik, ada kesalahan ya hasilnya, tapi jangan kemudian lumbungnya dibakar. Kalau kemudian ada kesalahan, satu orang kan udah dipenjara, tapi ACT duitnya kembalikan dong. Gitu loh. Juga ya. Coba kita bisa bayangkan kita bisa bayangkan ya, pada saat dalam konteks ACT ini Pak Ihsan, itu ketika ada bencana ACT itu paling terdepan di situ. Lepas dari siapa sih tidak punya salah, siapa yang tidak punya kekeliruan, ya. Juga sudah diselesaikan urusan hukumnya. Lah ACT-nya itu jangan dibubarkan, jangan dibukukan dong, dihidupkan kembali. Ya, karena apa? Pemerintah itu punya tangan-tangan yang terbatas, punya kekuatan yang terbatas. Ya, NGO inilah yang sesungguhnya membantu. Ya, contoh paling kecil lah sekolah-sekolah itu loh. Sekolah negeri, tidak semua sekolah negeri nggak akan mampu untuk menampung ya angkatan sekolah masyarakat. Maka sekolah swasta lebih banyak dan itu membantu negara ya untuk menyiapkan tempat pendidikan mereka. Begitu juga sosial, Kementerian Sosial nggak akan cukup.
Di situ ada Basnas, ada Lasnas, ya, termasuk diantaranya itu apa, ACT dan sebagainya. Mereka lah merupakan pahlawan-pahlawan ya nasional yang terjun di dunia sosial. Ini luar biasa. Maka jangan kemudian ada yang mengganggu. Siapapun yang mengganggu gusur. Saya berharap ada niat baik kalau memang Pak Presiden Prabowo seperti itu, ya, hidupkan kembali ACT, ya, kembalikan dana yang sudah dibekukan, ya, kemudian dukung ACT dengan kepemimpinan yang berbeda, pemimpinan yang baru. Silakan, ya, kita ini jangan kemudian itu dianggap membiayai inilah. Pada rezim lama itu kan, rezim lama itu banyak dosanya itu. Jadi inilah, itulah, yang akhirnya kemudian saya memang dapat informasi itu kalau nggak salah dibukukan tanggal 25, apa tanggal berapa itu ACT dipersoalkan. Saya tanggal 24 tanggal 24 itu dapat telepon. Oh, itu ACT mau di ini gitu loh. Oh, diperangus. Gitu. Masya Allah. Tapi memang masalah kepercayaan memang menjadi sebuah fenomena di bangsa ini, dan pengangguran akan menjadi beban kota-kota yang akan balik di hari-hari mudik ini juga menjadi sebuah masalah, Mas Tony. Menghadapi pengangguran yang sekarang ini, bahkan ada tagar pergi dulu buat orang yang punya akses pendidikan bisa-bisa saja, tapi buat rakyat kebanyakan pada garuk-garuk kepala ini. Macam mana ini? Akankah ini menjadi sebuah narasi baru bagi bangsa yang tidak bisa menyiapkan keadaan tenaga kerja yang bukan 1-2 juta, ini ratusan juta ini yang bermasalah. Gimana Mas Tony? Iya, makanya menurut saya pemerintah mesti lebih fokus kepada investasi masuk, ya, itu kepada usaha-usaha yang padat karya, ya, termasuk UMKM. Kemudian yang kedua, pemerintah perlu membuat regulasi-regulasi yang mempermudah untuk pertumbuhan usaha, bukan mempersulit. Jadi harus pada saat ini diubah. Kalau memang bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Bukan sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Begitu juga mereka yang biasa ngurus untuk kegiatan-kegiatan ini, kegiatan-kegiatan usaha warga perizinan dan sebagainya, mereka yang mempersulit, pecat saja itu. Itu di daerah-daerah sehingga ini akan mendorong ekonomi itu tumbuh. Selama ini kenapa ekonomi itu agak sulit tumbuh? Karena memang birokrasi. Ini satu contoh. Ya, ketika saya ke Amerika, ya, saya hampir setiap tahun ke sana. Saya suka ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sana. Ketika saya Amerika, kenapa ini di sini ada Chinese Town, ada Korea Town, Seoul Town, ada kemudian wilayah Bangladesh macam-macam. Kenapa kok nggak ada Indonesia? Habis kalau kita itu mau ekspor, mau ngambil barang dari Indonesia macam-macam, wah itu pengutangnya A, B, C, D panjang sehingga kemudian mahal, nggak kekejar kita. Waduh, ini kelakuan memang birokrasi ini, kelakuannya kayak begitu ini. Gitu. Jadi itulah negeri itu yang jadi problem. Yang orang sebagian bilang negeri Konoha. Tapi apapun yang terjadi, ini adalah negeri kita, dan orang banyak bilang ini luar biasa negeri ini tajirnya. Tapi kesederhanaan dari para pemimpin-pemimpinnya ini nampaknya belum menjadi cermin. Kan rakyat kita ini kan paling gampang kalau dikasih contoh oleh para pemimpin kita. Apa bukan begitu, Mas Tony? Sebagai karena memang kita itu, Pak, kalau sudah sebelumnya, jadi misalnya sebelum anggota DPR kemudian jadi DPR, pola hidupnya berubah. Nah, ini gitu loh. Baru demonstran naik jadi pejabat lain lagi. Menjadi problem bagi kita. Jadi bukan kinerjanya yang berubah menjadi kinerja untuk rakyat, tapi pola hidupnya yang kemudian berubah karena padat modal. Memang kita tidak memiliki keteladanan, para pemimpin kita tidak mampu untuk memberikan keteladanan. Baru dapat jabatan baru, kemudian mobilnya mewah-mewah. Coba kalau kemudian anggota DPR itu pimpinan-pimpinannya terutama mobil dinasnya Kijang Innova misalnya.
gitu kan. Kalau mereka mau bikin itu kan pribadi-pribadi silakan, tapi kalau untuk dari negara, mobil Innova misalnya, inilah yang kemudian perlu kan. Jadi selama tidak bisa memberikan contoh, ya sulit bagi rakyat untuk kemudian berubah. Ya kalau ya kita ngurus apapun kan pakai duit itu. Padahal aturannya tidak pakai duit. Ini kan kemudian menjadi problem serius bagi masyarakat kita, ya tidak mendapatkan contoh yang baik. Dan kemudian yang kedua, hidup para pejabat ini tidak bersahaja, ya berlebihan. Udah mengadakan anggaran untuk rumah DPR, kita perbaiki, kita anggarkan sekian, itu pun dikorupsi juga gitu loh. Ya. Memang ini kan hebat. Kalau kekayaan luar biasa, Pak. Jadi nikel kita itu terbaik di dunia. Nikel kita, ya kan? Batu bara kita itu nomor 3 setelah India dan China. Ya. Terus kemudian coba kita emas kita, wah itu dimanapun di Jawa ada luar emas biasa. Gitu kan. Apalagi terus kemudian Sumatera ada, Kalimantan ada, Maluku banyak, terus kemudian Sulawesi Tengah itu wah begitu banyak emasnya. Ya terus kemudian coba itu emas dibikin IPR aja, jadi rakyat itu bisa untuk mengambil sehingga uang berputar di situ. Ya perusahaan besar hanya di tempat-tempat tertentu, dan itu upayakan adalah modal mobil orang Indonesia, jadi perusahaan nasional bukan perusahaan asing. Itu salah satu contoh. CPO kita ya, tanah seluas itu, CPO kita itu 56%, ya 57 ya kan, 6% dunia itu bergantung kepada kita, pada Indonesia. Kurang kayanya apa? Lautnya luas. Sampai kemudian ada beberapa negara tetangga kita yang itu ekspor ikannya nyuri dari kita. Mereka nyuri untuk ekspor. Masya Allah, itu kan gitu hebatnya. Nah, di Kalimantan contoh, Kalimantan Timur itu saya ketemu sama penambak udang besar di situ. Dia itu ngasih bibit udang ditambak, nggak pernah ngasih makan. Nanti musim panen dia ambil panen udang galah yang besar-besar itu. Musim panen itu sudah dapat udang, dapat ikan, dapat kepiting. Dan satu hari ketika musim kepiting itu bisa 10.000 ton satu malam. Kurang kayanya apa Indonesia? Nah, kalau saya membayangkan Indonesia itu seperti negeri Sabah, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tinggal warabun ghafurnya ini gitu loh. Ini yang masih harus diikhtiarkan bersama-sama. Ya. Kalau kemudian baldatun thayyibatunnya udah ya, cuman masih trickle effect, trickle down effect gitu. Ya, itu masih kecil-kecil netesnya itu. Ya belum banyak. Bagaimana kita memperbanyak kelas menengah ya agar kemudian netesnya lebih banyak, kelas atasnya lebih kecil. Jangan kemudian 1% orang menguasai 50% kekayaan negara. Ini yang menjadi lebih jauh lagi, yang kaya makin kaya, yang miskin Masya Allah makin miskin. Mas Tony, 1 menit menjelang penutupan bincang kita pagi ini, apa yang ingin disampaikan Mas Tony buat pendengar kita ini di berbagai tempat, dari Sabang sampai Banyuwangi setidaknya ini. Pendengar Banyuwangi, Pak Jafas lagi nunggu nih. Silakan Pak Mas Tony. Baik, seluruh pendengar Hasil dimanapun berada, kita sudah selesai puasa. Ya, puasa mengajarkan kepada kita untuk ke peka ya terhadap lingkungan kita, termasuk peka terhadap negara. Kita tidak boleh diam. Kita harus watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hari ini adalah hari kemenangan. Kita bagaimana berupaya untuk masuk di dalam sebuah lokomotif memenangkan rakyat, ya, memenangkan umat, memenangkan masyarakat yang dalam konteks ini sering menjadi papa karena kebijakan, miskin karena struktur, ya, struktur dan keputusan. Karena itu kita harus secara bersama-sama melakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang kecil yang melakukan yang kecil, yang besar bisa melakukan yang besar, ya. Kalau kita bisa membantu tetangga, ya bantu tetangga. Tapi kalau kita bisa membantu yang lebih luas untuk kepentingan bangsa dan negara, agar
agar ada masa depan dan optimisme bagi seluruh rakyat Indonesia, ya mari kita bersama-sama, khusus bagi para pejabat, ya jadikan Ramadan itu sebagai sebuah keinsafan. Nggak akan selesai kalau soal kekayaan itu, nggak akan selesai, nggak akan ada ujungnya kalau kemudian menumpuk apalagi uang dari korupsi. Saya selalu bilang kita kesulitan untuk mencari sebuah institusi pemerintah yang bebas dari korupsi, karena begitu korupsi dilakukan secara TSM, ya terstruktur, sistematis dan masif. Ya ini harus diurai. Saya lihat Pak Prabowo punya niatan itu, tetapi memang harus lebih radikal lagi di dalam memperbaiki ini, tanpa sebuah upaya yang fundamental, tanpa sebuah upaya yang mendasar, tanpa sebuah ikhtiar yang radikal untuk memberantas korupsi, maka akan sulit bangsa ini keluar dari TSM itu. Ya, dari kita ya selain doa, tentu kita tidak boleh diam sebagai rakyat Indonesia demi rakyat yang lain. Sebagai penutup, saya teringat apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi, jangan jadi keledai. Karena apa? Keledai itu kalau lapar dia teriak, tapi kalau yang lapar orang lain dia nggak teriak. Kalau kemudian dia kena musibah karena uangnya dikorupsi, uang dia pribadi ditipu, dia teriak. Tapi ketika negara itu dikorupsi, dia nggak teriak. Lebih parah lagi kalau ia menjadi bagian daripada koruptor itu. Terima kasih, Pak Ihsan. Terima kasih, Mas Tony. Sama-sama, Pak Ihsan. Selamat bersilaturahmi ke berbagai. Kami tunggu nanti silaturahminya ke radio kita ini. Insya Allah, Mas Tony. Baik, Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.